Berarti maksudnya di peradilan militer belum ada kamar untuk peradilan tindak pidana korupsi itu? Belum diatur. Belum diatur? Belum diatur. Kalau selama belum ada fatwa Mahkamah Agung, kalaupun peradilan militer sudah men-take over kasus ini, berarti untuk pengusutan lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini pasti belum bisa berjalan. Iya, karena orangnya domain peradilan militer. Tapi ruang lingkup kasusnya ada di peradilan umum. Berarti untuk sementara harus gantung dong. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Baru-baru ini KPK melakukan operasi tangkap tangan dan mendapati Kepala Basarnas itu menjadi salah satu yang di OTT oleh KPK, dan ini menjadi perbincangan umum karena terjadi semacam konflik yurisdiksi antara peradilan militer dan juga peradilan umum yang dibawahi oleh KPK. Nah, topik yang menarik ini tentunya akan kita bahas dari sisi perspektif hukumnya seperti apa kewenangan dari dua lembaga peradilan ini, ya, dan tentunya topik ini kita akan bahas dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dedi Manafe, SHM. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Kak Jem, selamat sore Pak Saudara yang ikut menyaksikan. Ya Pak Dedi, seperti yang kita ikuti di media-media online atau pemberitaan sekarang, KPK melakukan operasi tangkap tangan. Dan yang menjadi terduganya yang tertangkap itu adalah Kepala Basarnas. Namun sekarang muncul satu semacam konflik, ya kalau mau dibilang, konflik yurisdiksi antara kewenangan peradilan militer dan juga peradilan umum. Nah, tanggapan Bapak sendiri sebagai seorang pengamat hukum itu seperti apa? Ya, yang pertama saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KPK maupun oleh TNI. Dalam proses ini, kedua lembaga negara ini berpegang pada undang-undang. Dan TNI punya undang-undang, kemudian KPK juga punya undang-undang. Jadi derajatnya sama. Keduanya benar dalam melakukan langkah-langkah itu, sesuai dengan perintah undang-undang. Oh begitu. Jadi mereka taat pada undang-undang masing-masing. Yang jadi soal adalah ruang abu-abu yang ditinggalkan ketika dua undang-undang yang berbeda ini bersentuhan. Kenapa? Karena mulai dari Undang-Undang Dasar pasal 24 itu sudah mengatur bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh dua mahkamah. Satu yaitu Mahkamah Agung dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung khusus untuk kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung itu membawahi badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Badan peradilan yang dia bawahi adalah Badan Peradilan Umum yang di dalamnya ada sistem peradilan pidana, yang ada di dalamnya lagi ada Kamar Pemberantasan Tipikor atau Peradilan Tipikor. Nah, yang kemudian ada kewenangan KPK di situ. Kemudian juga ada Badan Peradilan Agama, itu terpisah. Kemudian ada Badan Peradilan Militer, itu pun terpisah. Dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, menyebut Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, ini menunjuk kepada yurisdiksi absolut. Kalau di dalam hukum pidana itu, apa itu yurisdiksi absolut? Itu artinya pembidangan hukum yang tidak boleh bercampur. Itu berbeda. Nah, berbeda dalam proses pengaturan maupun penegakannya. Jadi baik hukum pidana material maupun formilnya itu berbeda. Nah, sampai di sini kalau kita lihat Undang-Undang Peradilan Militer itu dengan tegas mengatakan bahwa peradilan militer berkewenangan mengadili mereka yang melakukan tindak pidana militer yang berstatus sebagai prajurit aktif TNI, prajurit TNI berarti aktif. Nah, selain tindak pidana yang terkait dengan
substansi militer. Nah, jadi misalnya fasilitas militer dan macam-macam. Nah, kegiatan-kegiatan militer di dalamnya masih dirinci lagi, misalnya subordinasi, disersi, kemudian penyalahgunaan senjata dan lain sebagainya. Itu ada banyak di situ. Nah, sehingga mereka punya secara hukum, secara aturan material itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP-M). Nah, sedangkan hukum acara pidananya selain yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer, tapi secara umum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, itu untuk pihak TNI. Sehingga ketika TNI men-take over kepala Basarnas dari KPK, itu tidak salah. Karena kepala Basarnas itu prajurit TNI aktif. Tapi kan dia ini kan pejabat penyelenggara negara di satu badan yang istilahnya badan penyelenggara negara atau Basarnas, yang istilahnya dia berbeda dari militer begitu. Nah, itu kan dimasuk dalam ranah itu kan seharusnya di ranahnya KPK ya. Nah, di sini jadi soal lagi. Jadi Undang-Undang Tipikor itu mengkategorikan Tipikor itu dalam pemberantasannya secara extraordinary. Kalau tindak pidananya tindak pidana biasa-biasa saja, tetapi penegakan terhadap Tipikor dikategorikan sebagai penegakan hukum luar biasa. Di situ kemudian Undang-Undang KPK memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Artinya apa yang dilakukan KPK pun benar. Yang jadi soal sekarang adalah status Basarnas itu apa? Apakah dia lembaga militer atau lembaga sipil yang ada pejabat militernya? Ini perlu klarifikasi. Clearnya seperti apa? Kalau dia pejabat militer dan dia itu lembaga militer ada di situ, berarti kegiatan Basarnas itu adalah kegiatan militer. Berarti yurisdiksi absolut mutlak daripada peradilan militer. Kalau dia lembaga sipil yang kebetulan ditempatkan pejabat militer di situ, maka ini yang jadi soal. Makanya ketika peradilan militer mau take over gitu, ada satu pandangan mengatakan begini. Kenapa KPK tidak mengabaikan saja peradilan militer dengan menggunakan asas lex specialis derogat lex generalis atau undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum, kan begitu? Nah, perlu dilihat bahwa pandangan itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena tindak pidana militer atau peradilan militer itu lex specialis. Lex spesialis juga? Itu lex spesialis, makanya dia berbeda dengan peradilan umum. Itu peradilan khusus. Tindak pidananya juga adalah tindak pidana khusus, dan peradilannya juga badan peradilan khusus seperti agama maupun TUN, bukan umum. Nah, di dalam peradilan umum baru ada tindak pidana khusus, makanya peradilan tipikor itu punya kamar sendiri. Begitu. Nah, kalau di peradilan militer ada kamarnya sendiri juga untuk menyelidiki tindak pidana korupsi juga yang melibatkan pejabat militer. Sampai di situlah yang kita lihat bahwa reformasi kita masih meninggalkan ruang abu-abu. Bahwa di dalam peradilan militer di situ mengadili mereka yang melakukan tindak pidana oleh prajurit maupun yang terkait dengan aspek kemiliteran secara substansif. Nah, kalau dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Basarnas, maka hanya memenuhi syarat pada orangnya, bukan substansinya. Nah, berarti di sini terjadi ada benturan norma. Ada benturan norma. Karena orangnya TNI berarti domainnya peradilan militer. Tapi substansi perbuatannya ada pada peradilan umum.
Berarti maksudnya di peradilan militer belum ada kamar untuk peradilan tindak pidana korupsi itu? Belum diatur. Belum diatur? Belum diatur. Ini artinya begini, kalau kita mau bandingkan dengan yang ada di peradilan umum, maka jelas bahwa ada kamar khusus. Nah, di peradilan militer sejauh yang kita dokumen atau undang-undang yang kita baca, mungkin di peraturan teknis saya tidak tahu, karena kita kalau di kampus tidak sampai kepada peraturan yang terlalu teknis. Tetapi harus diatur di undang-undang sesungguhnya. Karena peradilan tipikor itu kan diatur dalam undang-undang. Maka kalau di peradilan militer ada kamar tipikor, maka paling tidak diatur dalam undang-undang peradilan militer. Tapi sejauh yang saya tahu, undang-undang peradilan militer belum mengatur secara spesifik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika misalnya peradilan militer men-take over kasus ini, terus di saat ruang atau kamar tentang peradilan tipikor di militer itu tidak ada, dan menjadi pertanyaan juga, kok Ketua KPK menyampaikan permohonan maaf, seakan-akan mengakui bahwa itu bukan domain mereka, tapi mereka mungkin overlap dan melakukan OTT itu. Iya. Jadi disitulah menunjukkan bahwa etika berkomunikasi di antar lembaga negara. Dalam artian di antara lembaga-lembaga negara ya harus berkomunikasi dengan baik, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa syarat dari segi orangnya ya memang KPK tidak penuhi. Artinya kasusnya boleh, substansi perkaranya boleh ada domainnya KPK, tetapi orangnya kan tidak boleh diadili dalam peradilan umum. Berarti harusnya misalnya kalau terjadi OTT seperti itu dan ternyata ada pejabat militer yang ditangkap, itu, pejabat militernya diserahkan ke pengadilan militer. Sifatnya komunikasinya seperti itu. Ya bisa seperti itu, tetapi bagi saya adalah yang jauh lebih konstruktif di sini. Seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa badan-badan peradilan yang ada, umum, agama, militer maupun tata usaha negara, itu adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka ruang abu-abu yang ditinggalkan seperti ini, mestinya solusi konstruktifnya datang dari badan Mahkamah Agung yang melingkupi mereka. Untuk mengatasi belum adanya kamar untuk peradilan tindak pidana korupsi di peradilan militer. Peradilan militer. Solusinya harus ada fatwa Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung. Ya, produknya ya fatwa. Nah, fatwa ini paling tidak solusi paling mudah adalah misalnya begini. Nah, terhadap kasus ini jelas ini tindak pidana. Dugaan tindak pidana memang. Tapi OTT berarti tangkap tangan, berarti jelas ada bukti, ada orangnya, kan begitu. Kemudian ada yang dilanggar, kan begitu, toh? Maka penting untuk mulai memikirkan minimal koneksitasnya. Maksudnya apa? Persoalannya adalah KUHP maupun Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur koneksitas itu pada tahap pengadilan. Tetapi penyidikan dan penuntutan ini yang jadi soal. Oleh karena itu, perlu ada terobosan melalui fatwa Mahkamah Agung bagaimana supaya kasus ini bisa ada koordinasi dengan baik. Bisa juga saja fatwa Mahkamah Agung melimpahkan secara penuh kepada peradilan militer, silakan. Tetapi andai kata ternyata dalam penyidikan ada melibatkan orang-orang sipil, maka ya jelas butuh koneksitas. Yaitu bagaimana kerjasama antara badan peradilan militer dengan badan peradilan umum. Jadi paling tidak penyidik KPK dan penuntut KPK itu bersama penyidik dan penuntut militer atau direktorat militer ini ada kerjasama, bahkan bentuk tim bersama. Nah, dasar pengaturannya harus ke fatwa Mahkamah Agung. Itu langkah konstruktif untuk menyelesaikan kasus ini pada jangka pendek ini. Berarti kalau selama belum ada fatwa Mahkamah Agung, kalaupun peradilan militer sudah men-take over kasus ini, berarti untuk pengusutan lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini pasti belum bisa berjalan. Iya, karena orangnya domain peradilan militer. Tapi ruang lingkup kasusnya ada di peradilan umum. Berarti untuk sementara harus gantung dong. Iya jelas, karena peradilan umum tidak bisa menyidik orang yang bukan domain dia. Sementara peradilan militer juga tidak bisa menyidik kasus yang bukan domain dia.
Ini kesalahannya di mana sebenarnya? Nah, inilah yang tadi saya bilang, reformasi kita belum tuntas. Di bidang hukum. Bidang berkaitan dengan penegakan tipikor ini. Nah, sehingga perlu solusi. Nah, solusi jangka panjangnya yaitu solusi keduanya ya harus ada amandemen undang-undang. Itu solusi ketatanegaraan kita. Undang-undang dasar? Bukan. Undang-undang yang mengatur tentang tipikor. Tipikor. Dalam artian misalnya begini, bisa saja alternatifnya adalah kita disiplin pada yurisdiksi absolut. Sehingga kalau ada keterlibatan prajurit TNI, maka tindak pidana apapun serahkan saja ke peradilan militer secara penuh. Itu satu. Yang kedua, khusus berkaitan dengan tipikor, maka bisa saja ke depan rekrutmen penyidik maupun penuntut tipikor di KPK itu juga melibatkan penyidik dan penuntut dan militer. Jadi tidak sekedar dari Polri, dari PPNS, tidak sekedar dari situ, tetapi juga dari TNI. Sehingga kalau ke depan ada prajurit TNI yang terlibat korupsi, maka KPK bisa menyidik, dan mereka yang menyidik itu adalah orang-orang yang direkrut dari militer. Begitu juga KPK bisa menuntut, kan begitu. Karena kalau dengan posisi yang ada, peradilan militer itu adalah yurisdiksi absolut, tetapi seolah-olah mau diperlakukan seperti PPNS yang ada di Pol PP. Ya tidak seperti itu dong, tidak bisa. Karena penyidik pegawai negeri sipil ketika melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, itu dia harus koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri, Korwas. Itu KUHP perintahnya begitu. Nah, faktanya penyidik polisi militer maupun penuntut auditorat militer tidak ada koordinasi ke sana. Mereka badan peradilan yang sendiri, yang yurisdiksi absolut. Berarti dari penjelasan Anda ini sekaligus juga membantah tudingan-tudingan bahwa ada intervensi dari petinggi-petinggi militer sehingga kasus ini di take over untuk melindungi atau apa begitu, karena tadi bahwa belum ada aturan yang mengatur seperti itu. Justru saya mau katakan begini, kasihan teman-teman di militer. Setelah reformasi, perhatian terhadap mereka kurang oleh negara ini. Mestinya mereka adalah badan peradilan yang khusus, itu juga mendapat perhatian yang khusus yang dalam kaitan mengantisipasi perkembangan tindak pidana yang ada. Sehingga bisa saja misalnya ternyata mereka terlibat dalam persaingan bisnis yang tidak sehat, macam-macam, sehingga kamar khusus berkaitan dengan mereka harus ada dong, seperti di peradilan umum. Atau misalnya berkaitan dengan, ya nanti akan misalnya terkait dengan sengketa perburuan dan segala macam. Bisa saja, karena mereka kan punya yayasan apa segala macam yang bekerja. Ya, bahkan kalau dilihat idenya Menhan sekarang adalah bagaimana mencari dana begitu lewat macam-macam begitu. Berarti boleh dibilang kasus ini sebagai momentum awal untuk mereformasi atau memperbaiki kembali yang kurang di peradilan militer ya, supaya tidak terjadi kekosongan hukum atau kekosongan yuridiksi ya. Ya. Jadi gini, image kita ketika reformasi itu kita menganggap bahwa anak bungsu dari angkatan bersenjata yaitu Polri itu seperti bonsai, sehingga begitu dia dipisahkan dari kakak-kakaknya, kemudian dia yang dibesarkan, diperkuat. Sementara 3 kakaknya ini khusus berkaitan dengan sistem peradilannya kurang diperhatikan. Itu menurut saya. Nah, mungkin data saya yang kurang, tetapi sudah saatnya negara ini harus memperhatikan peradilan militer. Sehingga penguatan terhadap mereka, kepastian hukum terhadap mereka itu, fasilitas terhadap mereka juga harus jelas begitu, dan lebih baik. Oke, baik Pak Dede, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Pak Dede ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan ini ya, dengan pengetahuan saya yang terbatas karena data
kita juga sangat terbatas, tapi mudah-mudahan ini bisa menolong pemahaman. Terima kasih. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe. Ya, semoga dari penjelasan yang Anda tonton ini bisa menambah wawasan dalam mengikuti setiap perkembangan kasus apapun yang terjadi di Indonesia, di negara kita, terkhususnya kasus OTT KPK yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Akhir kata, saya James Boreh bersama Pak Dedi pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.